Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan pembelajaran. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dosa besar yang akan kita bahas, yaitu khamar, judi, dan mencuri. Definisi khamar. Dari segi bahasa, khamar berarti menghalangi dan menutupi. Dinamakan demikian karena khamar dapat menyelubungi dan menghalangi akal. Adapun secara istilah, menurut Majelis Ulama Indonesia mendefinisikan khamar sebagai segala sesuatu, baik minuman atau wujud lain yang dapat menghilangkan akal dan digunakan untuk bersenang-senang. Sehingga dari definisi ini, penyalahgunaan obat-obatan termasuk obat bius termasuk dalam kategori khamar. Adapun dampak mengkonsumsi khamar, yang pertama, dia telah melanggar larangan agama, karena khamar sendiri telah Allah larang di dalam Al-Quran. Memicu perbuatan jahat lainnya karena akalnya hilang, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan jahat lainnya seperti membunuh, merampok, mencuri, dan lain sebagainya. Terlarang melaksanakan ibadah karena orang yang sedang mabuk, sedang hilang akalnya, dia dikategorikan orang yang najis atau kotor. Menimbulkan gangguan mental organik karena orang yang kebanyakan minum khamar, sel-sel otaknya akan rusak, akan hilang. Mendapat sanksi, tentunya sanksi di dunia berupa dipenjara, dan sanksi di akhirat berupa dimasukkan di dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah larangan perilaku minum khamar, yang pertama, masyarakat terhindar dari kejahatan yang dilakukan seseorang yang diakibatkan pengaruh minuman keras atau narkotika. Masyarakat terhindar dari sikap kebencian dan permusuhan akibat pengaruh minuman keras dan narkotika. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari penyakit yang ditimbulkan dari pengaruh minuman keras dan narkotika. Menjaga hati agar tetap dekat kepada Allah dan mengerjakan sholat sehingga selalu memperoleh cahaya hikmah. Dan karena minuman keras dilarang oleh Allah, dia sesungguhnya akan mengganggu kestabilan jasmani dan ruhani, menyebabkan hati seorang bertambah jauh dari mengingat Allah. Hati akan menjadi gelap dan keras sehingga mudah sekali berbuat apa yang menjadi larangan Allah. Selanjutnya, pengertian judi. Apa itu judi? Dalam Ensiklopedia Indonesia, judi diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan, atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Dalam pengertian syar'i, judi merupakan terjemahan dari maisir, yaitu segala bentuk permainan dengan taruhan uang atau benda berharga lainnya, di mana yang menang mengambil uang tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan permasalahan ini dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Apa saja unsur-unsur judi? Yang pertama, adanya permainan. Yang kedua, adanya
untung-untungan. Dan yang ketiga, adanya taruhan. Ketiga unsur ini yang ada dalam judi. Biasanya bukan hanya permainan, dan biasanya orang yang menontonnya juga ikut-ikutan judi. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Di dalam judi tersebut juga adanya untung-untungan, dan tentunya adanya taruhan. Apa yang ditaruh, bisa uang, bisa harta yang berharga lainnya. Dampak negatif dari perilaku judi, yang pertama, judi adalah perbuatan rijs, yang berarti kotoran manusia, bau busuk dan menjijikan. Yang kedua, menghilangkan semangat untuk bekerja, karena judi mengandalkan untung-untungan. Tidak mau bekerja, tidak mau berusaha, hanya menaruh uang lalu yang diharapkan menang. Yang ketiga, judi adalah perbuatan setan, merusak ukhuwah, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Yang keempat, melupakan zikrullah, mengingat Allah dan sholat, karena orang yang judi akan selalu merasa tidak puas terhadap apa yang diperolehnya. Meskipun menang, dia akan merasa tidak cukup, pengen menang lagi dan lagi. Apalagi yang kalah, selalu penasaran kenapa tidak menang. Makanya dampak negatif dari perilaku judi adalah lupa akan Sang Pencipta. Hikmah larangan perilaku judi, yang pertama, melindungi kehidupan sosial dari akibat buruk yang ditimbulkan dari perjudian. Yang kedua, etos kerja akan meningkat, sehingga produktivitas individu dan masyarakat akan meningkat. Yang ketiga, rizki yang diperoleh dengan jalan halal mendatangkan keberkahan. Masing-masing individu akan menjadi bersemangat untuk bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Yang kelima, memupuk perasaan malu dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Dan yang terakhir, terciptanya kedamaian, kebahagiaan, dan marwah individu dan masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang mencuri. Apa itu mencuri? Dari segi bahasa, mencuri diartikan sebagai mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan cara sembunyi-sembunyi, mengambilnya dengan cara sembunyi-sembunyi. Adapun secara istilah, mencuri adalah perbuatan orang mukallaf yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Jika harta tersebut mencapai 1 nisab, terambil dari tempat simpanannya, dan orang yang mengambil tidak mempunyai andil kepemilikan terhadap harta tersebut. Itu yang dinamakan mencuri. Bagaimana dampak dari mencuri tersebut? Bagi pelakunya, mengalami kegelisahan batin. Pelaku pencurian akan selalu dikejar-kejar rasa bersalah dan takut jika perbuatannya terbongkar. Mendapat hukuman apabila tertangkap, seorang pencuri akan mendapatkan hukuman sesuai undang-undang yang berlaku. Mencemarkan nama baik, seseorang yang telah terbukti mencuri, nama baiknya akan tercemar di mata masyarakat. Merusak keimanan, seseorang yang mencuri berarti telah rusak imannya. Jika ia mati sebelum bertobat, maka ia akan mendapat azab yang pedih. Adapun dampak bagi korban dan masyarakat, yaitu menimbulkan kerugian dan kekecewaan. Peristiwa pencurian akan sangat merugikan dan menimbulkan kekecewaan bagi korbannya, menimbulkan ketakutan, dan akan munculnya hukum rimba. Ini akibat dari dampak mencuri. Adapun hikmah larangan mencuri, yang pertama, terjaminnya hak milik. Yang kedua, setiap orang akan termotivasi untuk bekerja keras sehingga terhindar dari perilaku malas. Terjaminnya tata kehidupan sosial yang damai dan harmonis, dan seseorang tidak akan merasa khawatir beraktivitas di luar rumah dan meninggalkan harta miliknya. Demikian yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron ala ihtimamikum.